belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Gustianto, kepala sekolah dari SD Negeri 15 Manis Mata sebagai sekolah penggerak angkatan 1. D15 ini secara geografis berada di ujung nun jauh dari kabupaten, sekitar kalau on the track sekitar 220 km ya. Untuk perjalanan darat sekitar 7 sampai 9 jam perjalanan, dan untuk kecamatan sekitar 1 jam lebih ya. Sinyal juga susah, suplai tenaga listrik juga sangat minim. Dari segi kondisi pembelajaran, secara umum seadanya, dimana variasi dari media pembelajaran, variasi dari teknik guru mempelajari ataupun mengajari anak-anak, membimbing anak-anak masih secara klasikal, belum mengenal model-model pembelajaran asik menyenangkan ya, pakem. Kemudian koordinasi intern masih belum maksimal dalam berkoordinasi. Namun tantangannya yang kami hadapi adalah tadi sarana prasarana yang belum bisa dikatakan cukup memadai atau cukup maksimal. Kemudian juga ketika kita mau merubah dari suatu kurikulum, katakanlah sebelum kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka, yaitu tantangan paling utama adalah tentang mindset ataupun pola pikir, di mana belum tercipta grow mindset. Bagaimana dia mau berubah, memperbaiki diri, mengupgrade kemampuan, dan masih terlena dalam zona nyaman yang kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang ya tidak terlalu sibuk, jadi cenderung sibuk. Nah, di situ lebih nyaman sebelumnya yang dominan, bisa dikatakan sedikit santai. Secara global, aksi yang kita lakukan itu ada 3, di mana yang pertama adalah soliditas internal, di mana kita memperbaiki sistem secara internal yang ada di lingkungan sekolah, baik guru atau tenaga kerja ataupun manajemen yang lain. Kemudian komunikasi dengan pihak eksternal, termasuk dengan kerjasama masyarakat ataupun dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mengupgrade ataupun menambah pengalaman pembelajaran bagi Bapak Ibu guru dalam memenuhi tantangan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah sekolah penggerak, masuknya sekolah penggerak, kami mulai membentuk komunitas belajar dan meningkatkan dari proses pembelajaran di kelas serta memanfaatkan lingkungan sekitar yang terkait dari pembelajaran di kelas yang sebelumnya ibaratnya kurang menarik, jadi lebih menarik. Terutama sebelum kami mengenal sekolah penggerak, kami para guru belum menguasai tentang terkaitnya teknologi, yaitu di bidang IT. Tapi kami mengadakan diskusi atau terkait dengan komunitas belajar tersebut. Kami memulai mempelajari mengenal IT tersebut supaya pembelajaran anak-anak lebih menarik di kelas. Terus membuat lingkungan literasi di dalam literasi membaca di dalam kelas kami tingkatkan dengan kami buat pojok baca. Setelah itu kami sebelumnya sekolah ini juga sering kebersihannya kurang terkait dengan sampah-sampah yang masih berserakan. Terus kami membuat kesadaran dengan 1 minggu sekali kami kadang mengadakan gotong royong bersama. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kami membersihkan lingkungan sekitar. Terus
anak-anak pun di kelas kami terapkan dari bagaimana cara menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Terus kami para guru juga terkadang mengadakan kombel komunitas belajar dengan diskusi bersama setelah pulang sekolah ataupun kami berada di kantor bersama teman-teman sejawat, yaitu kadang membahas terkait tentang pembelajaran di kelas. Oh, bagaimana sih mengatasi siswa yang ibaratnya yang super aktif, yang ibaratnya siswa yang melanggar aturan. Nah, soalnya saya selalu mengingatkan setiap ini mengingatkan itu Pak. Jadi untuk kelas 4 ada perhubungan kelasnya ya, seperti yang lalu. Kami pun memperhatikan anak yang di bawah, ibaratnya gimana ya, rata-rata yang masih belum lancar membaca. Dengan cara apa kami berdiskusi bersama dari terkait komunitas belajar tersebut, kami teman-teman sejawat mengadakan diskusi cara mengatasi bagaimana siswa yang tidak lancar membaca tersebut dengan cara ibaratnya kita adakan bimbingan misalnya khusus, terus kita adakan les gitu, ibaratnya meluangkan waktu les tambahan. Kurikulum Merdeka ini membawa banyak perubahan. Yang pertama, dalam hal pembelajaran. Jadi, sebelum kurikulum Merdeka, di sini kita hanya terfokus pada konsep pembelajaran. Nah, tetapi setelah kita menjalankan kurikulum Merdeka ini, kita sudah merekonsep dari pembelajaran. Nah, itu dari pembelajaran. Terus yang kedua, untuk kemandirian siswa. Jadi, sebelum kurikulum Merdeka, memang untuk mandirinya siswa itu sudah dapat, hanya masih banyak bimbingan dari guru dan juga lingkungan belajar yang lain. Tapi setelah kita menjalankan kurikulum Merdeka, kemandirian peserta didik itu memang diprioritaskan. Terus yang kedua, perubahan dalam pemanfaatan teknologi. Jadi sebelum kurikulum Merdeka, untuk teknologi memang sudah ada, hanya untuk pemanfaatannya belum secara optimal. Tetapi setelah kurikulum Merdeka, teknologi merupakan mitra pembelajaran. Terus yang keempat itu dalam lingkungan belajar. Dalam lingkungan belajar, setelah kita melaksanakan kurikulum Merdeka, terciptanya lingkungan belajar yang positif. Terus yang kedua, sifatnya menantang. Terus yang ketiga, itu mendorong untuk terampil berpikir kritis ya, dalam mengembangkan segala kemampuan, tentunya disesuaikan dengan minat siswa. Dalam meningkatkan kolaborasi di antara guru dan tenaga pendidikan, khususnya di bidang pengembangan, untuk meningkatkan literasi dan numerasi, itu terus dikembangkan bersama, terus berkolaborasi antar semua elemen. Dalam kompel ini mereka saling memberikan motivasi, saling memberikan pendapat apa hal yang menjadi terbaik untuk meningkatkan tingkat literasi dan numerasi di sekolah ini. Bapak Ibu guru mulai menyadari betapa pentingnya berkolaborasi dalam mencapai suatu tujuan secara bersama-sama, sehingga lebih bermakna, lebih terasa, dan lebih berdampak, khususnya kepada anak-anak dan siswa-siswi semuanya. Oleh karena itu, dengan adanya kombel ini merupakan satu jantung penggerak motor dalam menggerakkan nadi-nadi kebaikan, nadi-nadi perubahan dalam memaksimalkan semua potensi yang ada, baik bersifat sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang bersifat sarana prasarana yang ada di sekolah. Dan hal itu terbukti sangat efektif ya, dengan
timbulnya kesadaran bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, tanggung jawab guru tertentu, tapi merupakan satu kesatuan sebagai unit dari SD Negeri 15 Manis Mata. Secara umum, pembelajaran dari pelaksanaan PSP sejak tahun 2021 sampai sekarang ini ya dirangkum dalam satu kata atau satu kalimat adalah luar biasa. Kenapa? Karena bisa menggeser mindset yang statis, yang merasa nyaman dalam zona tertentu. Kita dipaksa mau tidak mau untuk bergeser dan berkembang ke dalam zona yang lebih menantang, sehingga ini perlu suatu mindset yang dikatakan banyak orang adalah grow mindset.